Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Julita dengan NIM C0C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran utang dan modal, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, saya memulai presentasinya. Yang pertama itu definisi. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Modal yang dimaksudkan dalam bahasan pokok ini disebut juga dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih lebih harta atas utang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Manfaat anggaran utang dan modal. 1. Kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. 2. Ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. 3. Sebagai modal kerja. 4. Membiaya aset tak lancar. Faktor yang memengaruhi anggaran utang. 1. Ekspansi. Setiap perusahaan yang ingin menerapkan going concern atau tetap berjalan dan sukses, maka haruslah berusaha untuk dapat selalu berkembang. Berkembangnya suatu perusahaan selalu menyangkut pada masalah pembelanjaan. Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Kebutuhan modal untuk keperluan ekspansi semakin lama semakin besar karena sifat ekspansi perusahaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Struktur modal. Apabila besarnya modal sendiri lebih kecil dari aset tetap plus sediaan, berarti bahwa sebagian dari aset tersebut dibelanjai dengan modal asing. Apabila jangka waktu modal asing tersebut lebih pendek dari jangka waktu terikatnya dana dalam aset tetap tersebut, hal ini akan mengganggu likuiditas perusahaan yang bersangkutan. Jenis-jenis utang. A. Utang dagang adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang dagang secara kredit. Utang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang. Utang usaha. B. Utang usaha adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan rutin atau sehari-hari. C. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja. D. Beban terutang atau accrual beban adalah utang sebagai akibat pengakuan beban pada saat terjadinya walaupun belum dibayar. E. Wesel bayar adalah utang wesel yang merupakan kebalikan piutang wesel atau wesel tagih. F. Utang obligasi adalah utang uang untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan debitor atau peminjam dalam bentuk surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. G. Kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan memperoleh barang modal atau harga tetap, seperti keperluan relokasi pabrik, modernisasi, rehabilitas alat atau bangunan, ekspansi, dan lain-lain. Tujuan anggaran modal. 1. Tujuan penyusunan anggaran modal adalah untuk mengambil keputusan mengenai penyertaan modal investasi jangka panjang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional. 2. Anggaran modal juga bertujuan untuk merencanakan pengembalian modal atas berbagai investasi yang dilakukan perusahaan. Pentingnya anggaran modal. 1. Keputusan anggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. 2. Anggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan
kualitas dari penambahan aktiva. 3. Pengeluaran modal sangat penting. Aturan keputusan anggaran modal. 1. Metode net present value. 2. Metode payback period. 3. Metode profitability index. 4. Metode average rate of return. 5. Metode internal rate of return. Baik, itu tadi presentasi dari materi yang saya bacakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.